Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera dan kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Pagi ini kita kembali bersama boleh berjumpa di dalam sapaan firman. Kita bersama akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan yang menjadi penerang dan penuntun dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama siapkan hati untuk menerima sabda Tuhan, dan mari kita berdoa memohon tuntunannya. Ya Bapa, kami bersyukur pagi ini berkesempatan untuk kembali merasakan kasih setiamu, berkat-berkat-Mu. Dan pagi ini Tuhan, kami menyediakan diri kami untuk bersama mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah firman ini boleh kami dengar, boleh kami renungkan, boleh kami mengerti di dalam terang Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, tuntun kami dan sertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, sapaan firman pagi ini akan kita baca bersama dari 2 Tesalonika pasal 1 ayat 3 sampai 5. 2 Tesalonika 1 ayat 3 sampai 5 yang demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah, yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Amin. Demikian sabda Tuhan. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, tema renungan pagi ini, beban bertambah berat, kita semakin kuat. Ibu, Bapak, dan saudara dikasih Tuhan, pernahkah panjenengan berolahraga menggunakan alat barbel, latihan angkat berat atau angkat beban? Biasanya kalau olahraga menggunakan barbel ini disarankan dimulai dari beban yang paling kecil, yang ukuran setengah kilo. Setelah terbiasa, lengan dan tubuh bisa beradaptasi, bisa menanggung beban ini, dinaikkan menjadi yang 1 kilo, terus berproses. Setelah tubuh semakin kuat, lengan semakin kuat, ditambah lagi naik ke barbel yang ukuran 2 kilo. Demikian seterusnya sampai yang semakin tinggi dan semakin berat. Tubuh dilatih dengan beban yang semakin berat, sehingga tubuh kemudian menyesuaikan diri, otot semakin kuat, badan semakin sehat. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan spiritual kita, kehidupan iman kita. Mungkin kita pernah mengeluh, hidup ini kok tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Satu masalah baru saja selesai, disusul masalah yang lain. Atau masalah yang ini belum rampung, datang masalah berikutnya. Atau bahkan kita pernah mengalami suatu kondisi ketika tiba-tiba dalam hidup kita datang masalah bersamaan, bebarengan, ada 2 atau 3 masalah yang semua harus diselesaikan. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, wajar jika dalam kondisi ini kita mengeluh. Tetapi mari di tengah kita mengeluh, sambat kepada Tuhan, kita juga belajar bagaimana menyikapi kondisi ini. Belajar dari jemaat di Tesalonika, sebagaimana dalam surat Rasul Paulus tadi. Rasul Paulus menyatakan sukacita, menyatakan rasa syukurnya, apresiasi dan penghargaannya kepada jemaat di Tesalonika ini. Mereka mengalami pergumulan yang luar biasa. Penganiayaan, penindasan, penderitaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus.
Dan persoalan-persoalan yang datang itu bukan hanya satu, beberapa, dan mungkin beruntun. Tetapi ternyata jemaat ini belajar bahwa semakin hari mereka menghadapi penganiayaan dan penindasan, dari waktu ke waktu mereka terus berhadapan dengan masalah, justru iman mereka semakin dikuatkan. Kasih mereka seorang dengan yang lain semakin bertambah, semakin kuat. Dan tentu saja keyakinan mereka kepada Kristus semakin dikokohkan. Ini seperti latihan barbel tadi. Satu masalah menguatkan diri kita, hadir masalah berikutnya yang mungkin lebih berat, membuat kita semakin dikuatkan lagi. Dan bahkan mungkin pergumulan atau persoalan yang beruntun tiba-tiba bruk banyak sekali, itu membuat kita juga harus meresponnya sebagaimana tubuh yang merespon beban yang semakin berat, kemudian semakin menyesuaikan dan otot semakin dikuatkan. Iman pun semakin dikuatkan ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, yang mungkin pergumulan ini bukannya semakin kecil atau semakin berkurang, tapi malah semakin bertambah dan semakin berat. Percayalah, kita bersama akan dikuatkan Tuhan. Dan ketika kita semakin bersandar kepada Allah, biarpun beban semakin berat, tetapi kita juga semakin kuat. Selamat menghadapi setiap pergumulan. Jadikan itu sebagai sarana kita mengokohkan dan menguatkan iman, menguatkan cinta kasih, ikatan kasih di antara kita untuk saling menopang, saling mendukung, dan saling mendoakan. Tuhan memberkati. Amin.